إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kita karunia dan juga nikmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan, terutama mendapatkan ilmu yang insya Allah akan menjadi bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dan juga niatan kita lillahi ta'ala ini bisa diterima oleh Allah Ta'ala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas dalam hadis Situnan Nafi'ah. Sekarang masuk kita bahas pada hadis yang kedua tentang pencabutan ilmu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As. Qala, dia berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma intiza'an, tidaklah mencabut ilmu itu intiza'an, sekali cabutan. Ulama menjelaskan intiza'an, sekali cabutan di sini bukan berarti la yaqbidul ilma minan nasi bi ayyarfa'ahu min bainihim ila sama. Dicabutnya ilmu sekali cabutan itu bukan berarti Allah langsung menghilangkan ilmu itu seketika itu juga. Di saat ada ilmu, kemudian ilmu dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah ke langit, disaksikan oleh banyak manusia. Enggak seperti itu. Lalu bagaimana yang dimaksudkan la yaqbidul ilma intiza'an? Allah tidaklah mencabut ilmu itu secara satu kali cabutan yang mana disaksikan oleh banyak manusia. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, disebutkan hadis yang mirip terjadi di saat haji wada. Nabi SAW diantaranya menyampaikan banyak hal dan salah satunya adalah mengenai hadis ini. Ketika beliau mengatakan Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui. Karena saat haji wada, ini dikatakan adalah haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Dan saat itu yang mengikuti haji tersebut itu banyak dari kalangan orang-orang Arab, terutama orang-orang Arab Badui. Mereka ingin tahu, ingin melihat secara langsung pesan-pesan dari Rasulullah SAW.
Maka ketika ada kesempatan berjumpa dengan beliau, maka salah satunya ada seorang Arab Badui kemudian bertanya kepada beliau, "Wahai Nabi Allah, bagaimanakah ilmu itu diangkat sedangkan ada pada kami mushaf-mushaf, bahkan kami juga mempelajarinya, kita ajarkan kepada keluarga kita, anak, istri, bahkan pembantu-pembantu kita itu kita ajari. Gimana maksudnya kok ilmu ini dicabut oleh Allah Ta'ala, padahal kita masih punya mushaf Al-Quran dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita terutama." Mendengar hal ini, Nabi SAW kemudian menjelaskan dengan suasana yang agak marah. Kenapa? Karena dari segi pertanyaan orang Arab Badui ini seolah-olah agak menyepelekan apa yang Nabi SAW sampaikan ini. Ketika Nabi mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, Allah itu tidak akan mencabut ilmu itu secara langsung tiba-tiba semuanya dicabut. Enggak. Maka orang Arab Badui kemudian bertanya tadi, enggak mungkin dicabut ilmu, enggak akan hilang yang kita pelajari. Kita masih punya mushaf, wahai Nabi, gimana ilmu bisa hilang? Maka Nabi SAW mengatakan, jangankan kalian, bahkan sudah terjadi pada umat-umat terdahulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, orang-orang Nasrani dulu, itu sudah pernah datang kepada mereka kitab Allah, entah itu Taurat ataupun kitab Injil. Faktanya sudah ada pada mereka kitab-kitab tersebut, namun mereka tidak mau mempelajarinya. Namun lama-kelamaan kitab ini ditinggalkan, bahkan mereka berusaha untuk mengubah-ubah isinya. Maka saya khawatir perbuatan ini, sifat ini mirip dan akan terjadi dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga merasa kita masih punya mushaf Al-Quran, aman, mesti ini ada hilang. Akhirnya banyak orang kemudian menyepelekan perkara ilmu, malas belajar, gak mau memahami agama, seolah-olah tidak butuh. Yang penting kerja, sukses, kaya, dan tidak mempedulikan bagaimana pentingnya ilmu agama. Dan ini yang menjadi salah satu faktor yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu. Meskipun mereka sudah merasa ada pada kita kitab suci tersebut, namun faktanya mereka tidak mau mengerjakannya. Dan zaman sekarang kita lihat banyak di antara muslimin yang kemudian tidak begitu memahami syariat Islam, tidak mau memahami bahkan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, enggan memahami, bahkan enggan untuk mengaji. Maka ini yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana nasib kaum muslimin? Meskipun ada banyak mushaf disebarkan di mana-mana, di masjid-masjid banyak penuh, bahkan wakaf masuk terus beraneka macam mushaf Al-Quran, dari yang kecil, yang besar, yang bagus, yang tebal, yang lengkap dan beraneka ragam, namun seolah-olah menjadi pajangan, tidak disentuh, tidak dibuka, tidak dibaca, apalagi dipahami. Bahkan orang-orang Yahudi rusaknya mereka, meskipun masih ada kitab suci Taurat, atau orang Nasrani ada kitab Injil, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, ketika datang hukum Allah mereka diajak ayo beriman. Ini ada Al-Quran, ini hukum yang paling benar, dan Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab terdahulu. Artinya Al-Quran itu sudah mencakup kitab-kitab terdahulu. Apa jawaban mereka? Nu'minu bima unzila alaina. Kita itu nggak butuh keyakinan yang baru. Kita sudah punya keyakinan sendiri. Kita sudah punya kitab Taurat. Kita sudah punya Injil. Nggak butuh Quran. Maka muncul pertanyaan dibantah oleh Allah Ta'ala. Kenapa mereka malah justru mengandalkan kitab-kitab tersebut di saat seperti itu? Padahal fakta yang terjadi sebelumnya mereka tidak mau memahami bahkan mempelajari
mempelajari isi kitab tersebut. Bahkan faktanya yang paling parah, Qul falima taqtuluna anbiya Allahi in kuntum mu'minin. Kenapa kalau sekarang kalian meyakini beriman, bahkan gak butuh iman yang baru kepada Al-Quran, kepada Muhammad, cukup dengan kitab-kitab Taurat maupun Injil, lalu kenapa kasusnya dulu-dulu kalian malah justru membunuh para nabi dan rasul? Apakah itu yang disebut sebagai keimanan? Padahal masih ada kitab suci Taurat maupun Injil. Maka ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? La yantazi'u la yakbidul ilma intiza'an. Allah memberikan informasi agar kaum muslimin senantiasa bersiap-siap dan terus berusaha untuk mendalami, memahami dan mempelajari syariat Allah, mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, karena itu adalah untuk kebutuhan dan manfaatnya kepada kita sendiri. Dan untuk kehati-hatian akan menjadi kasus ketika ilmu itu benar-benar dihilangkan oleh Allah Ta'ala, dan hilangnya ilmu itu seolah-olah tidak disadari oleh banyak orang. Apa faktornya? Yang pertama, ilmu itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi. Satu, yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu itu secara tiba-tiba. Yantazi'uhu minal ibad, dicabut oleh Allah dari seorang hamba itu secara tiba-tiba, langsung hilang, enggak ada jejaknya, enggak. Akan tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama, Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan satu demi satu para ulama. Dan ini menandakan ketika semakin banyak ulama-ulama kita wafat, meninggal, ini sebagai pertanda ilmu ini semakin turun dan semakin menurun. Apalagi ilmu dikatakan ibarat seperti cahaya, yang mana ilmu adalah cahaya yang senantiasa menerangi seseorang, memberikan jalan, menunjuki kepada jalan yang benar. Dan ilmu adalah aset juga untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Kalau kita nggak punya ilmu, rusak. Bahkan bisa jadi langkah kita itu salah. Pengennya semangat dalam beribadah, namun ternyata nggak sesuai dengan ilmunya. Pokoknya sholat 5, sholat rajin ibadah, rajin sholat. Saking semangatnya sholat subuh, saya masih kuat, masih pagi-pagi saya kuat. Masa sholat subuh cuma 2 rakaat, langsung 10 double. Nggak sesuai dengan aturan. Artinya apa? Masing-masing sudah ada ketentuan dan aturan-aturannya dan berapa yang harus ditunaikan. Maka itu harus difahami, harus dipelajari. Apalagi dalam perkara ibadah, itu sangat berhati-hati. Khawatirnya kita sudah beribadah selama ini, namun seolah-olah sia-sia dikarenakan cara kita salah. Sholat kita salah, bahkan wudhu kita salah, amal soleh kita salah, kebaikan yang kita kerjakan kita salah, atau bahkan sedekah infak kita ternyata salah. Khawatirnya kita sudah beranggapan, saya sudah melakukan ini itu, ternyata itu semua sia-sia. Ini aman. Makanya butuh belajar, butuh ilmu. Lalu kepada siapa kita harus belajar? Otomatis sandarannya itu adalah kepada ulama. Dan ulama adalah sandaran umat, bahkan harapan bagi umat. Dan sebagai tempat untuk meminta fatwa, meminta nasihat, meminta petunjuk, itu kepada para ulama. Dan wafatnya para ulama, yaqbidul ilma biqabdil ulama, pertanda sebagai musibah.
wafatnya ulama adalah sebuah musibah. Kenapa? Karena mereka adalah sosok yang menjadi panutan, yang menjadi harapan, bahkan tempat untuk meminta nasihat serta petunjuk dari kaum muslimin. Kalau ulama-ulamanya nggak ada, kiai-kiainya nggak ada, guru-gurunya nggak ada, lalu kepada siapa mereka akan berguru? Kepada siapa mereka akan meminta petunjuk? Kepada siapa akan belajar? Khawatirnya mana justru nanti salah dalam mencari guru, enggak mendapatkan petunjuk, malah justru tersesat. Ini yang harus kita hati-hati. Sebagian para ulama juga memberikan ungkapan. Ada ungkapan dari sebagian ulama salaf yang mengatakan sebaik-baik pemberian adalah akal. Akal ini adalah sebaik-baik pemberian. Sebaliknya, seburuk-buruk musibah itu adalah kebodohan. Kita diberikan akal oleh Allah Ta'ala, kita manfaatkan dengan baik. Kalau perlu, jangan cuma digunakan untuk berpikir, mikir dunia mawon, mikir masalah dunia saja. Tapi gunakan akal kita untuk senantiasa berpikir tentang syariat Allah, berpikir tentang masalah akhirat kita, memfikirkan makhluk-makhluk Allah. Akan Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran sebagai tanda orang-orang ulil albab. Surat Al-Imran adalah alladzina yatafakkarun wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang senantiasa memfikirkan ciptaan-ciptaan khalqis samawati wal ardh. Melihat ke langit itu menjadi pelajaran, melihat ke bawah ke bumi itu senantiasa jadi pelajaran. Artinya apa? Orang beriman akan senantiasa menggunakan akalnya untuk terus merenungkan semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika bangun tidur, keluar rumah, melihat pemandangan ke arah langit, ya Allah, langitnya cerah, sekarang cuacanya cerah. Allah Maha Kuasa menjadikan langit yang begitu luas tanpa tiang, bahkan sangat hebat dan menjadi pemandangan yang indah. Melihat ke bawah, ya Allah, bumi, Allah jadikan bumi ini sebagai pijakan yang aman buat saya. Berjalan kemana-mana, alhamdulillah enak. Nggak sampai tanah ini kemudian bergetar, apalagi gempa dan sebagainya. Ini adalah nikmat Allah Ta'ala. Artinya apa? Segala ciptaan Allah yang besar maupun yang kecil itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kita dianjurkan untuk terus merenungkan dan memfikirkannya. Makanya bodohnya orang tidak menggunakan akalnya untuk memfikirkan masalah akhiratnya, memahami agama-agama Allah, tidak ada niatan untuk belajar agama Allah, maka dia adalah orang yang rugi, orang yang bodoh. Emang dia punya akal, namun justru dia gunakan untuk hal-hal masalah dunia. Maka di sini dijelaskan oleh Al-Munawi yang menyatakan bahwa hadis atau riwayat kisah seorang Arab Badui tadi yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hilangnya ilmu itu menunjukkan bahwa adanya buku-buku setelah ilmu diangkat dengan meninggalnya para ulama. Meskipun buku-buku itu masih ada, peninggalan para ulama, kitab-kitab karya tulisan para ulama yang mereka wariskan ilmunya di dalam kitab tersebut masih ada zaman sekarang, meskipun sangat banyak jumlahnya, itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang bodoh. Maka ini disinggung oleh beliau. Bahkan Imam Syatibi juga menyatakan bahwa di masa lalu ilmu itu senantiasa ada pada dada-dada para ulama, kemudian pindah ke buku-buku karena umur mereka pun akan terbatas.
Mereka tuliskan, wariskan ilmu-ilmu tersebut di dalam kitab-kitab yang mereka buat. Namun sama, meskipun kitab-kitab itu masih tetap ada, kuncinya masih ada pada para ulama. Tetap sekalipun ada bukunya, sekalipun ada kitabnya, untuk kehati-hatian supaya kita tidak salah dalam memahami kitab tersebut, maka dibutuhkan sosok guru. Dibutuhkan sosok ulama, dibutuhkan orang yang membimbing. Meskipun ada orang yang merasa saya nggak butuh guru, cukup otodidak, belajar sendiri, baca sendiri, baca Quran misalnya, belajar membaca Al-Quran, berusaha baca Quran, merasa aku nggak butuh guru lah, cukup cari pedoman ilmu tajwid atau bahkan cara membaca dengan cara yang gampang, macam kita tilawati atau yang sebagainya, banyak cara-caranya. Namun ketika tanpa adanya guru, itu akan sangat rawan salah dalam memahaminya dan mempraktekkannya. Karena apa? Nggak ada guru, nggak ada pengawasnya. Baca seolah-olah benar semua, Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah benar semua. Namun ketika ada guru, beda. Akan memperhatikan dan mengingatkan, terutama dalam tajwid, makhrajnya yang benar itu bagaimana, setiap hurufnya akan ditekankan. Oh, ini hurufnya kurang, ini salah, ini betul. Ada yang mengarahkan. Artinya apa? Sekalipun dengan adanya kitab peninggalan para ulama, akan lebih amannya ketika juga ada guru yang membimbingnya. Ini kembali dalam hadis ini, biqabdil ulama, dengan wafatnya ulama, selain menjadi suatu musibah dan kesedihan yang amat besar bagi kaum muslimin, wafatnya ulama juga menjadi salah satu tanda-tanda kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, ayyurfa'al ilmu, bahwasannya ilmu nanti akan diangkat, wa yasbutal jahlu, dan kebodohan itu akan merajalela. Ini tanda-tanda kiamat. Kalau misalkan kita saksikan sekarang, banyak orang gak ngerti apa-apa tapi saya tahu. Ilmu sudah mulai sedikit, yang memahami agama sudah mulai berkurang. Apalagi banyak kiai-kiai, tokoh-tokoh atau ulama-ulama, ustaz-ustaz kita yang meninggal misalnya. Di antara kaum muslimin banyak tokoh-tokoh yang meninggal. Dengan wafatnya ulama, otomatis rujukan ilmu, sandaran ilmu sudah mulai berkurang. Ilmunya semakin sedikit, dan semakin sedikit pula orang yang mau memahami ilmu tersebut. Semakin sedikitnya ilmu, otomatis sebaliknya kebodohan semakin meningkat. Ini tanda-tanda kiamat. Dalam riwayat yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna baina yaday sa'ah, bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat itu nantinya la ayyaman, ada beberapa hari di saat yanzilu fihal jahlu, kebodohan itu turun, wa yurfa'a fihal ilmu, sebaliknya ini mirip, ilmu itu akan diangkat. Ini tanda-tanda kiamat. Maka kalau kita pikirkan zaman sekarang, tak heran banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat itu sudah banyak muncul. Yang sebagai pertanda kita harus mempersiapkan, gak jauh lagi. Artinya kiamat itu sudah lama akan terjadi. Kapan? Allah. Hanya saja Nabi sudah memberikan tanda-tandanya. Kalau ini terjadi, berarti kiamat akan mulai terjadi. Dan tanda-tandanya zaman sekarang banyak, di antaranya ilmu semakin sedikit, dicabut oleh Allah dengan wafatnya ulama.
Makanya mumpung ketika kita masih ada kesempatan untuk belajar, ada peluang masih sehat, mumpung kita kesempatkan belajar, kita fahami. Karena mumpung masih ada gurunya, mumpung masih ada ulamanya, mumpung masih ada pakarnya. Khawatirnya nanti menjadi penyesalan buat kita pas kita pengen belajar, sudah gak ada lagi orang yang menguasainya, sudah gak ada lagi orang yang mampu mengajarkannya. Ini tanda-tanda kiamat semakin rusak. Karena orang yang tidak melakukan sesuatu atau orang yang berbuat sesuatu tanpa ilmu otomatis akan semakin rusak, seenaknya sendiri sesuai dengan hawa nafsunya. Bahkan di riwayat yang lain ditegaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarrabu zaman atau kiamat akan semakin dekat ketika tanda-tandanya muncul. Di antaranya satu, yuqbadul ilmu dicabut oleh Allah Ta'ala. Dicabutnya ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Battal. Beliau menjelaskan ilmu itu akan semakin berkurang dan semakin sedikit pakar yang memahami ilmu agama. Karena semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela, semakin nampak di mana-mana. Merasa sok pintar, merasa sok bisa, saya bisa ini, saya bisa terus, gak usah aku aja. Ini semakin nampak. Yuqbadul ilmu yang pertama. Yang kedua, watadharul fitan. Fitnah akan semakin jelas di hadapan kita. Fitnah kita itu semakin banyak. Ini tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, wayul qasyuh, dan dilemparkan ke dalam hati manusia itu asyuhu, kebahilan. Syuh, bahil. Orang kalau bahasanya medit. Kalau syuh itu istilahnya untuk paling parahnya orang medit, itu syuh. Orang medit itu dia berusaha ketika misalkan kapannya ditarik ada urunan, dimintai bantuan, dia nggak mau. Dia dikenal dengan orang yang medit, sulit sekali mengeluarkan uangnya, medit orang ini. Namun syuh itu lebih parah. Dia nggak cuma berusaha kalau perlu uangnya, hartanya itu nggak berkurang, namun bisa menikmati, menghabiskan milik orang lain. Itu bahasa ini itu meditnya pol-polan. Wis nggak mau bayar, maaf, tapi ngentek-ngentek. Ini asyuh. Dan banyaknya orang ini muncul ini sebagai tanda kiamat yang seperti ini. Dan yang terakhir, wayaksurul harju, dan semakin banyaknya pembunuhan. Masya Allah, zaman sekarang itu yang namanya pembunuhan itu seolah-olah banyak. Bahkan kalau kita lihat berita, mesti aja yang namanya pembunuhan. Entah itu karena kasus ini, asmara, rumah tangga, permusuhan, kebencian, pembunuhan ini terjadi di mana-mana. Dan kita saksikan sekarang ini sangat banyak. Dan ini menjadi salah satu tanda kiamat. Maka dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa meninggalnya ulama selain merupakan musibah yang tak tergantikan bagi kaum muslimin, juga diistilahkan seperti kebocoran yang tidak akan mampu ditambal sama sekali. Karena ulama itu memiliki keahlian sendiri-sendiri. Ustadz ini, kiai ini, habib ini, ulama ini, mereka pakar dalam bidang hadis, ada yang pakar dalam bidang tafsir, ada yang pakar dalam ilmu hadis, ulumul Quran, atau bahkan ilmu tajwid, ilmu qiraah, macam-macam. Namun ketika ada salah satu di antara mereka wafat, seolah-olah ilmu pun akan ikut wafat, hilang dengan wafatnya mereka. Ketika tidak ada peninggalan atau murid yang memahami atau mengikuti jejaknya, hilang ilmu tersebut. Dan wafatnya ulama digambarkan itu juga seperti laksana bintang yang
padam, bintang seolah-olah mati, redup bahkan hilang. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat Baihaqi, la mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Matinya atau meninggalnya satu kaum itu lebih mudah bagiku. Artinya lebih sepele dibandingkan dengan meninggalnya satu ulama. Karena apa? Dampaknya lebih besar. Karena ulama ini menanggung segalanya, bahkan punya ilmu, punya kefahaman, maka seolah-olah keberadaannya itu luar biasa. Ketika ulama ini wafat, maka kehilangannya itu menjadi pertanda yang besar. Sekalipun kalau misalkan ada satu kaum yang meninggal bersamaan, itu beda efeknya ketika meninggalnya para ulama. Kan beda. Makanya ada ibrah yang bisa kita ambil di balik wafatnya ulama. Satu, dengan wafatnya ulama ini menjadi simbol bahwa ilmu itu terangkat, ilmu itu semakin hilang dan semakin sedikit. Dua, dengan wafatnya ilmu sebagai pertanda hilangnya juga lentera umat, semakin padam, pengikutnya juga semakin menghilang. Orang yang dulunya biasa ngaji, ketika melihat, wah Ustaz ini, kiai ini sudah nggak ada, Ustaz nggak tertarik dengan yang lain, nggak ngaji lagi. Ada yang demikian. Karena memang kita pun menuntut ilmu, memang mau nggak mau, memang terkadang sesuai dengan keinginan kita. Saya cocoknya dengan guru ini, saya cocoknya dengan ustadz ini, saya cocoknya dengan kiai ini. Kalau yang ngajar, yang misi, yang menyampaikan kiai ini, ustadz ini, aku semangatnya luar biasa. Namun ketika orang ini, ustadz ini, kiai ini, habib ini sudah gak ada, hilang, atau bahkan wafat, ya wis aku gak ngaji lagi. Emang artinya apa? Jangan sampai ketidakhadiran ulama itu kemudian meruntuhkan semangat kita dalam bertolabul ilmu. Tetap kita usahakan, walaupun kita tunjukkan, wah ulama ini sudah wafat, banyak di antara tokoh-tokoh Islam itu sudah tidak ada. Maka kalau perlu saya berusaha bersungguh-sungguh memahami ilmu agama ini, mudah-mudahan saya bisa faham benar dengan syariat Islam. Justru semestinya begitu. Maka jangan sampai malah benar, apalagi kok malah hilang semangatnya. Dan dari wafatnya ulama juga menjadi pemberitahuan akan berhentinya sumber ilmu. Sumber ilmu itu semakin berhenti karena nggak semua ulama, nggak semua kiai itu menguasai ilmu yang sama. Ada yang cuma dikuasai oleh ustadz ini, kiai ini, habib ini, namun nggak semua orang kemudian mampu menguasainya. Ketika ulama ini wafat, ulama ini meninggal, maka ya sudah, sumbernya itu hilang karena nggak ada yang mengajarkannya. Dan yang keempat, di antara yang bisa kita ambil dari wafatnya ulama di sini adalah berkurangnya figur bagi masyarakat. Karena ulama itu tidak cuma sekedar menyampaikan ilmunya, namun juga menjadi figur bagi masyarakat atau umat Islam. Jadi menjadi figur, dilihat, oh ulama ini luar biasa. Tidak cuma dalam menyampaikan, tapi buktinya bagaimana amalannya, praktiknya bagaimana, menjadi figur. Makanya bahkan ada yang mengatakan bahwa ada sebuah ungkapan, satu teladan itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 nasihat. Luar biasa. Karena praktek dalam amal, orang menunjukkan contohnya secara nyata, itu lebih mengena terkadang, bahkan lebih masuk dibandingkan orang memberikan nasihat berulang kali kepada dirinya. Wis cukup ditunjukkan gimana kebiasaannya, hariannya. Orang pun akan menyorot, luar biasa orang ini. Ini adalah orang yang soleh, beneran ini adalah orang ahli ibadah. Jadi disorot. Maka hilangnya ulama itu juga menjadi salah satu pertanda
berkurangnya atau hilangnya juga figur bagi masyarakat. Maka kembali di sini, biqaddil ulama, luar biasa Allah memberikan tanda buat kita untuk bersiap-siap untuk terus jangan sampai patah semangat dalam menuntut ilmu. Tetap kalau misalkan ulama ini, guru ini sudah tidak ada, sudah wafat, atau bahkan ada urusan yang lain, mengajar di tempat yang lain, jangan sampai menghentikan kita, terus aku nggak mau ngaji lagi. Jangan, emang terus diusahakan untuk tetap ngaji. Bahkan dengan datangnya kita ke majelis ilmu, kita tahu manfaatnya dan fadilahnya itu sangat luar biasa. Maka kita manfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan setidaknya dengan hadirnya kita di majelis ilmu itu sudah mendapatkan fadilah dan keutamaan yang berlipat-lipat. Didoakan oleh para malaikat. Kapan lagi kita didoakan para malaikat? Kita saja didoakan oleh orang lain itu senangnya luar biasa. Bahkan kalau perlu kita minta-minta, Pak, Bu, kula badhe berangkat niki wis nyuwun dungane, didoakan, senangnya luar biasa. Ini yang mendoakan bukan manusia saja, tapi malaikat itu yang mendoakan kita. Inilah keutamaan thalibul ilm. Jadi harus semangat terus datang untuk belajar, menuntut ilmu. Karena memang setiap guru penyampaiannya juga beda-beda. Maka kita usahakan, kita hadirkan diri kita, kita dapatkan ilmunya, kita dapatkan manfaatnya, maka kita terus bersabar dalam mempelajarinya. Prosesnya harus kita sabari terus, supaya apa? Tidak membuat kita berhenti di tengah jalan, akhirnya nggak mau belajar lagi. Ini yang pertama. Di antara tanda-tanda atau cara Allah mencabut ilmu itu dengan wafatnya ulama. Kemudian hatta idza lam yubqi aliman, sampai kalau misalkan nanti tidak tersisa ulama sama sekali, otomatis yang tersisa orang-orang bodoh. Sing pintar-pintar yang ngerti agama sudah gak ada, yang tersisa orang-orang bodoh, orang-orang yang gak ngerti agama. Ittakhadhan nasu asa juhala, maka orang-orang itu kemudian menjadikan orang-orang bodoh itu menjadi pemimpin. Ini malah makin rusak. Ru'asa, ulama menjelaskan, menjadi pemimpin di sini tidak cuma menjadi khalifah, pemimpin negara, pemimpin tempat, pemimpin masjid atau pemimpin jamaah, namun berlaku juga orang yang menjadi tanggung jawab, penanggung jawab, qadhi, hakim, atau bahkan mufti, syekhon, ustaz, guru juga. Ini juga sama. Artinya apa? Ketika ulama-ulama yang pakar, yang paham ini sudah nggak ada, ujung-ujungnya masyarakat justru salah mengambil dan menjadikan sosok menjadi panutan. Salah mengambil guru, yang diambil malah juhalan, orang-orang yang bodoh, nggak ngerti agama. Otomatis karena yang diambil pemimpin, yang dijadikan guru adalah orang-orang bodoh, maka yang terjadi fasu'ilu, ketika mereka ditanya fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka akan memberikan fatwa, memberikan jawaban dengan tanpa ilmu, ngawur dia. Fadallu, dia saja tersesat. Nggak cukup dari situ, wa adallu, mereka berani-berani menyesatkan umatnya, menyesatkan para jamaah. Ini semakin rusak. Makanya jamaah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, inilah dua pertanda ilmu itu hilang di bumi ini. Maka kita dianjurkan ini di sini untuk berhati-hati setidaknya dalam memilih guru, bahkan berusaha memilih guru dengan cara yang tepat. Bisa dipelajari atau dibaca, ada kitab khusus yang membahas tentang masalah ilmu, di antaranya Ta'limul Muta'allim dan sebagainya. Dimulai dengan niat ilmu yang kita pelajari apa, dipilih gurunya siapa, harus selektif, siapakah gurunya dan pakar atau enggak, harus dilihat.
Maka yang terakhir, Abdullah ibn Mubarak memberikan nasihat, al-isnadu minad dini walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau orang tidak peduli dengan sanad, dia belajar dari siapa nggak peduli, maka orang itu akan biasanya gampang ngomong seenaknya sendiri. Dan ini sebagai salah satu peluang merusak dan menyesatkan satu sama yang lain. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Apa yang kita pelajari dan ilmu yang kita pahami ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan kita doakan buat para guru, para masyayikh, dan juga ustaz-ustaz kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan juga senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala. Dan kita doakan juga bagi guru-guru kita yang mungkin sudah meninggal dunia, yang sudah wafat, mudah-mudahan ilmu yang mereka berikan kepada kita semua ini menjadi berkah buat kita dan menjadi amal jariah buat mereka di akhirat sana. Aku lupa lihat, astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.